Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqa fasawwa wa qaddara fahada wa amata wahya wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya sayyidil asfiya wa ala alihi wa ashabihi ajma'in huda wa ba'd. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna bi nuril fahm وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. ثانيا أصحاب الربع. الربع فرد اثنين من الورثة. Tanian yang punya kitab Al-Fatih. Tanian ashabur rubu'i. Rubu'i. Ashabur rubu'i itu sudah digaris bawahi. Ar-rubu'u fardus naini minal warathati. Fardus naini minal warathati. Az-zawju idza kana, ada ya sudah difasilitasi. Ada harokatnya di atas ya. Idza kana lizaujati far'u warithin atau far'un warithun. Far'un warithun. Far'un warithun. Az-zaujatu fa'aktar. Ada ya di atas. Az-zaujatu fa'aktar. Idza lam yakun lizauji far'un warithun. Ya, sampai di situ. Kita bahas dulu yang ini. Ini ashabul rubah. Gimana? Ya. Jadi, pembahasan sekarang itu adalah pembahasan bagian yang kedua adalah seperempat. Jadi sudah kita bahas pekan lalu itu
pembagian harta warisan, siapa-siapa saja yang dapat harta warisan itu seperdua, 1/2. Sebenarnya saya mau bagikan apa ya? Saya mau bagikan untuk di mana di asrama Baruga di Gela ini saya mau bagikan tulisannya juga karena saya tulis di sini sebentar. Saya mau tulis di papan tulis dan di sini pasti tidak lihat. Saya mau bagikan layar, misalnya saya mau bagikan sebuah tulisan gitu. Ya. Nah, jadi pekan lalu itu sudah kita bahas siapa saja yang mendapatkan harta warisan itu yang seperdua atau setengah warisan. Dan itu ada lima orang. Ada 5 orang yang mendapatkan harta warisan berapa? Seper Seperdua. Ingat itu. Jadi ingat syarat-syaratnya. Orang memberikan tulisan ada yang kita tulis. Ya. Ya. Ya, jadi begitu. Jadi sudah ada orang-orangnya yang mendapatkan seperdua harta warisan, ya. Sudah ada orangnya yang mendapatkan seperdua harta warisan, dan 5 orang ini itu harus ada syaratnya. Jadi tidak semerta-merta 5 orang ini harus dapat harta warisan seperdua. Jadi misalnya nih, kamu sudah bangga bilang, saya ini sudah dapat harta warisan seperdua. Wah, saya bangga. Misalnya ini akhwat-akhwatnya ini. Wih, lumayan ini saya dapat harta warisan seperdua. Lumayan. Saya punya bapak ada uangnya berapa misalnya. Almarhum bapak saya punya uang ya 500 triliun. Ya, 500 triliun uang bapak saya ini meninggal. Saya saya lihat atau saya pernah belajar di Abrat, saya dapat seperdua katanya. Karena saya sebagai seorang putrinya, anak perempuannya bapak saya. Dan anak kandung gitu. Anak kan anak kandung saya. Nah itu. Saya dapat seperdua. Baik bangganya saya 500 triliun. Berarti saya dapat 250 triliun. Baik lumayan. Saya bisa pergi keliling dunia. Jangankan keliling dunia. Saya bisa pakai ke planet Mars. Saya bisa ke planet Neptunus. Saturnus. Saya bisa lihat-lihat cincinnya itu. Oh, cincin. Cincinnya Saturnus. Nanti kau tertabrak ke sana. Tidak sempat. Belum sampai di Saturnus kamu sudah mati. Karena itu kan cincinnya Saturnus itu. Kamu pernah lihat planet? Cincin Saturnus itu gitu. Itu cincinnya itu bukan kamu kira indah itu padahal batu-batuan semua itu. Itu semuanya batu batu. Lumayan ini. Eits, jangan dulu. Kamu anak perempuannya bapak kamu. Belum tentu kamu dapat seperdua. Belum tentu kamu dapat 250 triliun. Kenapa, Ustaz? Karena kalau kamu dapat seperdua berarti kamu harus sendiri. Kamu anak satu-satunya bapak kamu. Kalau kamu adalah anak anak intan payo, intan payo itu kan kalau bahasa Malaysia-nya itu apa artinya? Anak kesayangan. Kalau kamu misalnya intan payo, baik intan payonya bapak kamu, berarti otomatis dapat seperdua hartanya. Kalau misalnya kamu ada saudara perempuanmu, berarti gagal kamu dapat seperdua. Kamu harus dapat dua per tiga. Gitu. Seperti begitu. Jadi jangan. Jadi ini 5 orang ini tidak bisa dapat seperdua kalau tidak memenuhi syarat.
Syarat dan ketentuan berlaku. Nah itu. Jikalau dia sendirian dan apa? Tidak ada orang yang membuat dia mendapatkan harta sisa. Siapa orang itu? Wih, mentang-mentangnya kamu siapa? Tiba-tiba muncul di samping saya. Saya seharusnya dapat seperdua harta bapak saya. Kenapa kamu tidak ada? Saya adalah saya adalah saudara perempuannya bapak kamu. Lalu bagaimana? Ya kamu tidak bisa dapat seperdua. Dapat berapa, Le? Ya kamu dapat sisa lah. Dibagi semua pihak hartanya orang baru kamu. Itu pun kalau kamu dapat, ya dapat. Kalau tidak ada ya sudah kita berdua rugi. Begitu. Siapa lagi? Siapa lagi orang-orang yang membuat anak perempuan ini mendapatkan harta sisa? Siapa? Saudara laki-lakinya, saudara kandung laki-lakinya sendiri. Artinya anak laki-laki dari bapak bapak itu yang meninggal. Kamu siapa? Mengaku-ngaku. Tiba-tiba lupa. Saking anu toh. Ceritanya begini, ada meninggal bapaknya, 500 triliun hartanya. Ingatannya dia, saya dapat seperdua. Langsung tiba-tiba orang bilang, tidak bisa nak. Ibunya bilang, tidak bisa nak kamu dapat seperdua. Kenapa bisa? Ada saudara laki-laki ini. Hah? Iya kak? Tiba-tiba lupa. Pura-pura lagi. Gara-gara uang langsung kamu apa? Lupa ingatan. Kurang ajar itu. Tidak boleh. Gara-gara uang dia lupa ingat. Dia lupa kalau ada saudara laki-lakinya. Tapi kalau ada kejadian memang begitu biasa ya. Tiba-tiba, ah, astagfirullah, gimana saudara laki-laki saya itu? Itu yang biasa kamu temani, berkelahi biasa, biasa kamu adu mulut biasa ya. Yang mana? Ini digetok kepalanya baru paham. Ya, seperti itu. Nah, seperti itu ya. Jadi 5 orang ini tidak bisa dapat seperdua kalau apa? Kalau dia tidak memenuhi syarat. Harus memenuhi syaratnya. Sudah disebutkan pekan lalu. Tidak ada. Masih ingat? Baru dua. La haula wala quwwata illa billah. Saya kira selesai ini. Hah? Selesai ini yang kedua. Baru dua, poin kedua. Allahu Akbar. Mungkin karena saya sakit. Saya menjelaskan sambil tidur di situ. Sakit sekali. Saya punya kepala tapi saya sempatkan. Karena dulu kan saya tidak masuk. Jadi sekarang itu saya akan jelaskan lagi sini lanjutkan mungkin karena lupa mungkin saya lupa. Jadi yang ketiga adalah al-ukhtu syaqiqah. Al-ukhtu asyaqiqah. Apa itu al-ukhtu syaqiqah itu? Saya kira kamu tahu dia artinya ini. Bisa jika kamu artikan tuh. Al-ukhtu syaqiqah itu saudara saudara kandung perempuan. Saudari lah, saudari kandung. Al-ukhtu syaqiqah itu saudari kandung. Coba di bagian atas-atas ya. Al-ukhtu syaqiqah halaman ketujuh. Al-ukhtu syaqiqah itu oh halaman keberapa itu kalau di sini oh ya halaman ke-6 berarti ya. Ya, kalau di sini saya halaman ke-7 yang kita yang pernah dikirimkan. Nah, itu dia. Al-ukhtu syaqiqah, saudara saudari sekandung. Izan faradat walam yakul laha mu'assib atau mu'assibun. Apa arti itu izan faradat? Izan faradat apa artinya? Sudah 2 kali loh diartikan.
Apabila dia sendiri, walam yakul laha mu'az mu'assibun atau mu'sibun. Apa artinya walam yakul laha mu'sibun? Idza faradat walam yakun laha mu'assibun. Apabila dia sendiri dan tidak ada yang membuat dia mendapat harta warisan si sisa. Itu terjemahannya adik-adik. Ini yang masih kelas 1. Hmm? Dan apabila dia sendiri dan tidak ada yang membuat dia mendapatkan harta warisan si sisa. Iya, iya. Mendapatkan harta warisan sisa. Al-ukhtu lil abi. Yang keempat, poin keempat. Yang poin keempat adalah al-ukhtu lil abi. Apa itu al-ukhtu lil abi lagi? Saudari sebab sebab apa? Saudari siapa ini? Orang orang meninggal. Kalau disebut begini berarti saudarinya, saudari sebapaknya orang meninggal. Dia saudara tirinya, saudara beda ya. Saudara tiri itu sebenarnya saudara tiri itu atau saudari tiri itu adalah beda bapak, beda ibu. Artinya anak orang sebenarnya. Itu saudara tiri ya. Saya pernah baca hukumnya itu. Kalau kamu punya satu-satunya saudara yang kamu bisa nikahi itu adalah saudara tiri atau saudari tiri ya. Satu-satunya yang bisa kamu nikahi. Jadi kalau misalnya ada orang tuamu menikah dengan janda, misalnya bapakmu menikah dengan janda muda, janda muda itu ada anak perempuannya cantik, ya bisalah kamu nikahi itu, boleh lah. Kenapa bisa? Karena dia beda, tidak tidak sedara. Yang diharamkan dinikahi itu sedara. Maksudnya sedara itu ya berdekatan sekali darahnya maksudnya. Ya darahnya itu kalau sepupu boleh, sepupu boleh dinikah, boleh dinikahi sepupu. Kamu mau sepupu asli atau sepupu yang kamu buat-buat itu sepupu kuci. Mau kamu mau sepupu asli atau sepupu kuci itu boleh dinikahi semua. Kenapa bisa? Karena walaupun sedarah tapi dia jaraknya itu sudah jauh, sudah terpisah dengan beberapa gen atau nah, seperti itu. Apa itu artinya idam farodan walam yakul laha mu'assibun. Bisa diartikan sendiri ya. Idza infaradat walam yakul laha mu'assibun. Infaradat sama aja artinya. Walam yakun laha mu'assibun. Yakun laha mu'assibun ya. Ya yang kelima, az-zawju suami. Ini ingat ini yang tuh akhwat-akhwat ini. Ingat suaminya ini. Jadi kalau kamu meninggal, misalnya kamu meninggal, ingatkan suamimu, wahai suami yang tercinta, wahai baby, my honey, my love, my semua, my life, ya terserah kamu. Ya, tidak perlu kamu, ya gitu, udah usah. Nanti kalau kamu menikah itu baru kamu rasakan itu semua.
Baru ini, Bang. Ya, ini yang kelima. Siapa yang mendapat seperdua? Az-zawju, suami. Nah, ini nih laki-laki nih. Kamu bisa dapat seperdua. Ada syaratnya. Apa syaratnya? Idza lam yakun idza lam yakun lizaujati far'un warithun. Idza lam yakun lizaujati far'un warithun. Apa artinya itu? Apabila istri tidak punya keturunan yang bisa mewarisi. Keturunan itu saya tidak sebut anak. Saya sebut keturunan. Idza lam yakun lizaujati far'un warithun. Apabila sang istri itu tidak punya keturunan. Kenapa? Keturunan itu saya sebut di situ banyak. Termasuk anak kandungnya, termasuk cucunya, termasuk cicitnya, termasuk cocoknya, termasuk ya. Nah, itu saya bilang. Kalau misalnya saya kan jelaskan itu kalau misalnya kalau sudah ada anak, biasanya ada cucunya, ada anaknya lain. Tidak, tapi tidak mungkin kan? Tidak mungkin kan istilahnya ada cucu tapi tidak ada anaknya kita. Kita punya anak, kita tidak punya anak, tetapi kita punya cucu. Tidak masuk akal itu. Kita tidak punya anak, tapi ada cucunya kita. Tidak masuk akal. Bisa cucu, tapi anak, misalnya anaknya saudara kita. Misalnya kita punya saudara, punya anak lagi. Artinya cucunya itu saudara kita. Kita anggap cucu juga. Ya, seperti itu. Itu agak jauh. Oke, bisa dipahami ya? Jadi suami ini kalian-kalian semua ini bisa dapat seperdua harta. Misalnya istri kalian, misalnya di antara akhwat ini, misalnya siapa kemarin yang saya pasangkan itu? Mana Nabil? Mana Nabil? Oh iya, Nabil dan siapa? Kamu juga? Ya, Nabil saya dulu. Kamu, oh iya. Sama siapa di situ misalnya? Ya. Misalnya Nabil ini ya menikah dengan siapa? Siapa Us? Sebut siapa namanya? Husna. Misalnya menikah dengan Husna. Husna ini miliarder, ya, triliuner, banyak uangnya. Sedangkan Nabil ini disuruh sama Husna tidak usah makin bekerja di rumah makin saja. Biar bisa jangan ya, biar saya saja yang kerja, kamu tinggal di rumah. Terserah kamu main game mau apa di situ. Yang penting jaga sholat. Ingat sholat, ingat makan, jangan main game terus, jangan nonton TV terus. Ingat sholatnya. Kamu duduk saja anteng di rumah. Saya punya usaha banyak. Saya punya uang. Saya punya uang 1 juta triliun. Aman. Insya Allah bisa bisa kita gunakan sampai akhir hayat. Suatu ketika meninggal istrinya, ini Nabil, jangan serta-merta bilang, lumayan setengah harta saya dapat ini. Jangan dulu. Kau pastikan kau punya anak tidak? Oh iya, kalau punya anak, ya, berarti kamu tidak jadi seperdua. Kalau kamu tidak punya anak, baik, saya, tapi jangan kamu pikir-pikir ya, jangan kamu buat strategi bilang, jangan bikin anak deh, lumayan seperdua saya dapat. Jangan bikin begitu. Jangan sekali-kali bikin begitu. Ya boleh. Ya, oke. Jadi ingat. Jadi saya ada janji pekan lalu. Saya mau bagi layar ya.
Saya mau bagi layar ini. Ya, tenang dulu. Ya, seperti ini. Saya ingin menjelaskan sedikit mengenai langkah perhitungan. Pekan lalu saya bahas antara antara itu semua bagian jarak ya. Jadi sebenarnya itu ya bagian-bagian warisan yang telah ditetapkan di dalam Al-Quran itu ada nama nama siapa? Ada nama. Jadi mana ya yang seperti itu? Pakai angka Arab atau pakai angka Arab atau pakai angka Laki-laki. Ya, itu saja. Jadi ya al-furudul muqaddarah. Jadi bagian-bagian yang telah ditentukan oleh Al-Quran itu ada nama. Yang pertama itu adalah seperdua. Ada juga seperempat, 11, 8. Kemudian berikutnya ada 2/3. Kemudian satu per tiga dan 1/6. Jadi kita jelaskan dulu dari sini seperdua. Jadi seperdua itu bilangan asal ya. Yang kita jadikan patokan di sini itu kita ya 1/2 dengan 2/3. Jadi circle-nya ini 1/2 itu adalah circle-nya semua ini 1/2, 1/4 dan 1/8. Sedangkan circle-nya 2/3 itu adalah 2/3, 1/3 dan 1/6 ya. Nah, seperti itu. Terus sekitar kita ya. Nah, jadi itu. Ya, sekarang kita lihat yang mau kita lihat ini adalah sini. 1/4 itu adalah 1/4 itu adalah hasil bagi dua dari seperdua. Dan 1/8 itu adalah hasil bagi dua dari 1/4 bagi dua. Atau bisa kita katakan 1/8 dibagi 1/8 ini adalah hasil bagi 4 dari mana? 1/2 dibagi 4. Sama jadi nanti kita sekarang kita lihat ya. Jadi ini pemimpinnya ini. Ini kedua ini kedua. Ya. 1/2 dan 2/3 kan. Jadi 1/4 ini tadi itu adalah hasil dari mana? Dari 1/2 dibagi berapa? Dibagi 2. Dari jarak. 1/2 ya. Dibagi 2 ya. Ingat. 1/2 dibagi 2 itu sama dengan 1/4. Bagaimana prosesnya?
Nah, kita ingat, ya, ya. Saya sebenarnya agak, kalau kalian mengerti istilah variabel, karena dengan variabel itu, variabel itu adalah sesuatu yang tersembunyi antara, jadi begini, jadi setiap angka itu, ya, setiap angka kita anggap, nah, setiap angka itu, saya ambil sampel saya dua saja, kedua. Setiap angka itu punya variabel yang tersembunyi, baik variabel kali atau variabel bagi atau variabel pangkat atau variabel akar. Saya kalian pahami. Jadi kalau misalnya begini, dua itu sama jadi kalau bilang dua jadi variabelnya itu adalah satu. Kalau bilang kita, kalau mau bilang kita dua itu sama jadi kalau bilang dua bersatu, dan sama jadi kalau bilang dua bagi satu berapa kan? Dua sama jadi jadi bilang begini, jadi saya katakan, jadi setiap angka itu ingat ya, ingat catat baik. Setiap angka itu punya variabel yang tersembunyi, baik variabel angka, kali, atau variabel pembagian, perkalian, penjumlahan maupun pengurangan. Itu adalah sebagai variabelnya. Jadi begini, kalau kita bilang dua, sama sama juga kalau bilang dua bersatu, dua bersatu sama dengan dua juga sama juga kalau bilang kalau bilang apa? Dua dikali satu sama dengan, jadi variabelnya adalah satu. Variabel yang tersembunyi itu adalah satu. Kalau bilang dua sama aja kalau bilang dua pangkat satu, dua pangkat satu sama dengan, kalau bilang dua sama aja kalau bilang apa? Dua dua kali satu sama dengan dua. Jadi semua satu. Jadi istilahnya begini, dua itu sama aja kalau bilang dua dikali satu, sama aja kalau bilang dua dikali satu, sama aja kalau bilang dua pangkat satu, sama aja kalau bilang dua akar satu. Begitu. Ini sama semua nih. Ini digunakan ketika apa? Bagaimana caranya? Jadi begini, kalau pecahan desimal, bukan pecahan desimal, pecahan ini pecahan begini, pecahan biasa, ini kan pecahan biasa ya. Pecahan itu ada berapa kan? Pecahan itu bilangan pecahan itu ada dua, A per B dan pecahan itu ada dua, A per B dan A, B. Apa itu A per B? A per B itu adalah pecahan biasa, sama sih kalau bilang satu per dua. Anggaplah A ini satu satu. Kau bagi situ pusing, pusing, nggak pusing sih, sini pusing. Makanya perhatikan. Iya, iya, bagaimana caranya maksudnya kalau kamu tidak lihat dari awal, bos. Ya, ya. Jadi saya angka-angka tadi ini, ya, huruf-huruf itu jangan tahu pusing. Sebenarnya bikin pusing dalam matematika itu adalah huruf. Huruf itu dari sini tambah-tambah. Dari sini bilang A tambah B sama dengan AB yang tadi bisa. Huruf itu sebenarnya huruf itu hanyalah sebuah patokan yang nanti mau kita kasih masuk angka di situ. Gitu. Paham ya gitu? Jadi kalau misalnya kamu juga rumus begini, rumus begini, ada rumus al aslu, rumus begini, al aslu Bishai al-ibahah. Pada dasarnya sesuatu itu adalah boleh. Toh, pada dasarnya sesuatu itu boleh. Sesuatu itu kan anggap saja sesuatu itu adalah A. Apa tadi? Pada dasarnya sesuatu itu adalah
Boleh. Tapi kira-kira sesuatu itu, mau tahu jika apa yang dimaksud sesuatu itu? Tahu tahu tahu. Berarti kita kasihkan saja umum A begitu. A ini jadikan patokan untuk semuanya. Terserah mungkin masukkan berapa di situ. Sama juga dengan sesuatu. Pada dasarnya sesuatu itu boleh. Contoh misalnya, pada dasarnya makan itu boleh. Nah, itu masukkan di situ. Apalagi pada dasarnya minum itu boleh. Pada dasarnya belajar itu boleh. Masukkan semua mie itu makan minum itu semua adalah angka. Bayangkan saja itu angka. Anggap saja makan itu satu, minum itu dua, angka dua. Paham ya kita? Jadi itu semua angka itu yang bikin pusing itu anak-anak itu kenapa? Karena baru kita lihat si A tambah B sampai dengan C. Sudah kenapa huruf tambah huruf jadi bisa ditambah huruf tambah huruf. Bukan huruf ditambah. Permisalan gitu. Jadi jadikan patokan di situ. Nah, contoh kita misalnya lagi. Jadi pecahan itu ada dua, ada pecahan biasa A per B dan A koma A per B itu atau coba saya tanya, kau mau A ini angka berapa? Nah, aku main. Nah, tuh. Kalau kamu mau B ini angka berapa? Dua. Oke, baik. Itu maksudnya saya. Terserah dia mau B itu angka berapa, A itu angka berapa, terserah dia tuh. Ada itu nanti itu bisa gitu. Begitu. Paham jadi? Oh mau, misalnya saya juga contoh, kayak seperti kan di soal A per B, saya mau itu saya 2/1. Itu nih, 2/1 berapa? Dua. Dua dibagi satu, 2/1 sama dengan dua dibagi satu, sama dengan dua. Sekarang ini adalah dengan biasa. Seru kayak nanti kalau apa? Ayo. Saya mau kalau buang waktu saya mau ada ketika supaya tidak sering sedikit. Seperti itu. Kemudian ada berikutnya A per B, A, koma B. Ini yang disebut dengan pecahan desimal. Pecahan desimal itu adalah yang ada koma-komanya itu 2,1, 2,1, 2,1, 0,001, 2, 3, 0, sampai belakang. Ya kamu hitung-hitung sampai belakang itu namanya pecahan desimal. Di mana namanya? Seperti itu. Nah, sekarang kita lihat. Saya kembali tadi, masih ingat tadi ini? Ya, setiap angka. Nah, saya ambil dua, terus dua ya, karena di sini dua nanti. Setiap angka itu punya variabel yang tersembunyi. Yang mana variabel itu yang tersembunyi itu adalah satu dengan tulis matematika. Pusing. Ya, ya. Oke, sekarang konsepnya begini. Kalau ada, ingat, pecahan biasa. Yang mana pecahan biasa? Ini 1/2. Kalau 2/1 itu pecahan biasa tidak? Kalau 500/1000 itu pecahan biasa tidak? Biasa. 10 juta ribu dengan per 1 triliun pecahan biasa. Pecahan biasa ketika dibagi dengan angka manapun, terserah mau angka manapun, maka konsepnya itu kita dibagi kali. Ketika 1/2 ini, 1/2, misalnya disuruh 1/2 dibagi dengan misalnya dua, berarti dibagi ini bukan dibagi dikali. Pahamnya gitu. Kalau dikali berarti begitu. Terus ingat, ini kan pusing kita ini. Tidak sama ini. Ini pecahan di sini ini angka, ini bilangan biasa. Bilangan biasa. Ini pecahan biasa, ini bilangan biasa. Ini tidak sama. Bagaimana caranya? Ingat tadi konsepnya. Setiap angka punya variabel tersembunyi.
Kalau misalnya begini, berarti kita kasih itu juga. Jadi sama bilang, gampang bikin contoh. Gimana cara dihitung ke begini? Kalau dikali begini, berarti 1 kali 2, cocok ini. Cocok mah. Tidak kali silang gitu. Dikali sih. Berarti ada jadi tahu sama tadi bilang itu kali silang. Tahu. Pintar. Kalau di sini berarti dia ingat tidak dikali langsung, harus dikali sih. Kita dikali di sini. Oke, per dulu dibikin per karena hasilnya pasti per, bukan per. Pasti hasilnya pecahan ganda. Berarti 1 dikali 1 dari sini dulu. 1 kali 1, 2 dikali. Nah, ini boleh. 2 kali 2. Jadi 1/4 itu adalah hasil bagi dari 1/2 dibagi 2. Sekarang saya tanya, ada di sini bisa kerja tidak? Bisa kerja. 1/8 itu adalah hasil bagi dari 1/4 dibagi 2. Gimana cara kerja? Ada yang tahu? Kalau saya tunjuk. Jadi ada 1/8 itu adalah hasil dari mana? 1/4 dibagi 2. Yang lindung yang mau kutunjuk. Saya bilang. Jadi kamu kalau mau ketang berarti saya percaya. Bisa jawab? Kamu naik, kamu satu naik. Kalau turun satu naik, naik saja naik. Langsung naik saja. Kalau tidak tahu nanti saya cari. Ini, silakan. Kenapa itu? Hah? Mau naik? Jangan ini dulu. Kasihkan bikin apa? Tunduk. Tunduk. Biasanya tunduk itu menarik. Menarik. Lah, kamu mau tahu sih? Ya, ini angka. Jadi kalau dibagi pecahan berarti diubah jadi kali ubah dulu. Ubah. Ini kan bagi berarti ubah jadi kali. Kan tadi gue bilang tuh setiap angka sendiri itu pasti punya variabel tersendiri. Ada variabel tersembunyinya. Kalau misalnya di sebelahnya sini pecahan biasa berarti kasihkan pecahan juga di sini. 2/1. Itu kali silang bikin dulu ini. Nah, dari mana bisa 1/8? Ini dulu. Oke, siap. Pintar. Jadi ya, jadi ini prosesnya. Ini yang di atas rapotnya paham tidak? Oke, di tes. Sekarang kita beralih ke 2/3. Jadi begitu prosesnya ya. Sekarang di 2/3. Ini 2/3 adalah pemimpin. Atau saya kembali lagi ya 1/8. 1/8 itu bisa juga begini. 1/8 itu sama juga kalau bilang 1/2 dibagi 4. Berarti 4 sini 4 besar ini kali sama dengan 1 kali 1 tuh 2 kali 4 sama. Oke. Jadi pamit.
Ini dasar, ini baru dasar. Ini pelajaran SD kalau ini. Di sana juga tahu. Sekarang kita beralih ke 2/3. Yang panjang. 2/3 tidak usah dipertanyakan. Sekarang kita ke 1/, karena dia penting ya. 1/3. 1/3 itu adalah hasil bagi dua dari 2/3 bagi dua. Bagaimana prosesnya? Di sini ada namanya proses penyederhanaan, sederhanakan. Apa itu sederhanakan? Sederhanakan itu artinya dibuat angkanya lebih kecil. Jadi begini, 2/3 ini 1/3, 1/3 adalah hasil dari mana? 2/3 dibagi dua. Sekarang kita ubah dua yang sering ini kita ubah jadi pecah. Nah, 2/1 bagi kita kali jadikan kali nanti kali silang. Oke, hitung 2 kali 1 2, 3 kali 2 2,2/6. Bagaimana caranya? Disederhanakan dengan cara dibagi dua. 2 dibagi 2 1. Di bawah juga. Ini 2 dibagi 2 di bawah juga dibagi 2. Kalau penyederhanaan 6 dibagi 2 dapatlah 1/3. Begitu caranya. Oke. Oke, saya tanya, mana lebih besar? 2/6 atau 1/3? Mana besar? Hah? 1/3? Mana yang lebih besar? 2/6 atau 1/3? 2/6. Kenapa bisa? Karena besar dilihat ada duanya besar. Besar gitu menyebutnya. Oke. Ada yang bilang sama. Oke, kau bilang sama 1/3 besar. Oke. Yang 2/6, ini atas sama atau 2/3 atau 1/3? 2/6 atau 1/3? 1/3. Yang bilang sama? Mana? Yang bilang sama besarnya? Sama nih. Oke, kita buktikan. Bagaimana cara membuktikan di mana bilangan besar, mana bilangan kecil, di mana angka yang besar, nilainya besar, dan mana nilai yang kecil? Kita bandingkan dengan cara apa? Dengan cara taruh sama dengan di sini. Dikali silang juga. Ini bagiannya di sini, taruh di bawah, taruh pembanding. Ini adalah garis pembanding. Namanya apa namanya ini? Garis pembanding. Kita lihat. 2 dikali 3. Coba kan. Sama. Oke. Jadi 2 dikali 3. 6 kali 1. 6 kali 1. Nah, sudah kita selesai kita. Selesai 2 kali 3. Nah, eh, 2 guys. Tahu saya ini. Oh iya, sama ini. Cocok. Tadi 2 kali 3. 6 kali 1. Oke, selesai. Sekarang kita kali silang lagi. 1 kali 6. Nah, 3 kali 2. Sama tidak? Jadi, berarti sama besar.
Begitu bandingkannya. Kalau sebenarnya bisa dibayangkan, seperenam itu adalah seperenam itu ya sana kita hitung adalah hasil bagi dua dari sepertiga ya seperenam. Sepertiga dibagi dua dikasih taruhkan satu kemudian kali taruh garis pembanding satu dikali satu tiga kali dua. Nah, jadi sama aja juga kalau bilang apa seperti enam itu sama aja kalau bilang dua per tiga dibagi empat dibagi empat. Jadi itu kan cara pengerjaannya. Empat per satu ini dikali kemudian dua kali satu dua empat kali tiga dua 12. Sederhanakan lagi dua bagi dua satu 12 bagi dua. Oke, ini bisa jadi toh kita oke, pekan depan kita lanjutkan pelajaran kita karena kepala sudah pusing. Oke, baik. Apa yang ingin ditanyakan? Sebentar ya. Baik, mungkin sampai itu saja pembahasan kita. Kita lanjutkan pekan. Jadi itu yang tadi pembagian siapa saja yang mendapatkan seperempat, seperdua. Kemudian pekan depan insya Allah kita akan lanjutkan seperempat. Siapa yang mendapatkan sudah dibaca, sisa diartikan. Allah alam bisawab. Amin ya karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal hakim wa la haula wa la quwwata illa billah azim. Allahumma anfa'na bima sami'na, Allahumma anfa'na bima 'alimna, Allahumma anfa'na bima 'allamtana ya rabbal alamin. Subhanaka wa bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sallallahu alaihi alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.